Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Marnah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kami tidak dapat memenuhi 10 kepala. Kami hanya dapat mengumpulkan 8 kepala. Ucap wanita tersebut masih bersandar di dinding dan menggenggam ponselnya. Tidak apa-apa, lusa kamu bisa atur acaranya. Begitu kepala ditanam, uangnya aku kirim sebanyak 8 karung. Baik bos, tapi ingat, tidak ada foto dan lain sebagainya. Tenang saja, tidak ada. Yang pastinya nantinya cuma aku yang datang. Usai menelpon bosnya, wanita itu membasuh wajahnya. Merah kiwa, Tata, ya sudah. Taruh kepalanya dalam freezer. Wanita itu menyuruh orangnya untuk memenggal kepala Marna. Apa yang terjadi pada Marna? Mengapa ia mengalami halusinasi berat? Bahkan, ia seperti menyaksikan sebuah pergelalan buku, padahal sejatinya acara tersebut tidak ada. Sebelumnya, Marna tidak menyadari bahwa makanan dan air minumnya telah terisi oleh cairan dari buah kecubung, atau bahasa ilmiahnya, Datura methyl. Buah ini memiliki tingkat halusinogen tertinggi, bahkan mampu mengalahkan zat kokain, ganja, sabu dan lain sebagainya. Orang yang mengkonsumsi airnya atau memakan buahnya secara langsung seolah-olah seperti berada di dunia dengan dimensi yang berbeda. Meski melihat, tapi ia tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Mereka hidup dalam imajinasinya sendiri. Obat ini memiliki efek senang yang berlebihan. Tanaman ini termasuk golongan opioid. Celakanya, buah ini sangat banyak ditemukan dalam hutan Kalimantan. Dampak buah ini sangat luar biasa. Secara medis, buah ini masuk dalam daftar katinon memiliki nama asli katinone atau katinona, dengan struktur samping yang berbahaya hingga membuat pelakunya seperti hidup dalam dua dunia sekaligus. Bahkan walau dilukai dengan pisau sekalipun, tidak memiliki rasa sakit. Semakin dilukai, justru merasa semakin bahagia. Ingat ke-9 perampok saat makan mie instan? Mereka seolah merasa mie mereka basi, padahal tidak. Mereka seperti melihat manusia tanpa kepala bergendong di pundak wanita pemilik warung, padahal tidak. Dan bahkan melihat rumput bergoyang pun, mereka seakan melihat beruang besar menyerang ke dalam pondok. Rupanya keempat orang ini adalah biang keladi dari semua itu. Secara fisik mereka tidak akan mampu berkelahi atau berperang dengan korban, karena mereka tidak mau ambil resiko. Cara mereka ialah membubuhkan perasaan air buah ini ke dalam air minum. Maka korbannya akan mengalami reaksi kimia secara perlahan dan terlihat alami. Dengan begitu mereka seperti sadar, padahal tidak sadar. Perampokan terhadap Haji Ocak tidak pernah terjadi. Yang terjadi, mereka berhalusinasi sedang merampok. Begitu juga dengan Marna. Perempuan itu tanpa sadar juga dalam pengaruh buah tersebut. Hanya saja, Marna lebih bisa menguasai diri. Sebab di dalam tubuhnya terdapat sebuah antibodi khusus yang dapat menolak virus secara sempurna. Sehingga dampaknya tidak begitu berat. Pembunuhan terhadap 7 orang pelaku calon perampok di rumah Marna adalah perbuatan mereka. Itulah mengapa saat pengaruh buah terjadi, mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melawan ataupun berlari. Beruntung saat itu Marna pergi bersembunyi. Jika tidak, ia sudah menjadi korban dari 4 pelaku tersebut. 3 orang lelaki yang akan mengeksekusi Marna terkejut. Mereka tidak mendapati perempuan itu di tempatnya. Perempuan tersebut hilang. Kemana? Teriak Iwa. Ia mencari kesana kemari.
karena merasa yakin Marna tidak akan pergi jauh, sebab masih dalam pengaruh buah kecubung. Marna tidak merasakan apa-apa saat badannya dibawa lari oleh seorang laki-laki. Lelaki muda itu membawa Marna dengan cara menggendong di atas pundaknya. Di tempat yang lain, Nenek Lahe menyiapkan tempat tidur. Ia yang mengutus anak lelakinya untuk menjaga Marna. Marna sejak lama berada dalam pengawasannya, sebab akan ada orang jahat yang akan memburu orang-orang di dalam hutan. Lahe menanak nasi. Di sampingnya beberapa butir kelapa yang sudah dikupas ia siapkan. Untuk menyambut Marna, ia tahu perempuan itu pasti saat ini sedang dalam pengaruh berat dari buah kecubung. Langkah jejak kaki terdengar saat ranting-ranting pohon lapuk terinjak. Lahe terlihat bagaimana lelakinya menggendong Marna sambil berlari. Apa ada yang tahu kamu membawanya ke sini? Tidak ada yang tahu, Umah, ucap pemuda tersebut. Ia lalu meletakkan Marna di atas tempat tidur. Marna yang masih tidak sadar tersenyum. Ia seakan melihat kunang-kunang berubah bentuk menjadi burung rangkong dan berterbangan di rumah Lahe. Kamu melihat apa? Tanya Lahe. Wanita tua itu tersenyum melihat keluar Marna. Lagi di bulan, di sini banyak kunang-kunang bagus. Lahe tertawa. Ia lalu mengupas air kelapa muda untuk diambil airnya. Di saat kedua anak dan ibu tersebut menyiapkan air kelapa untuk menetralkan pengaruh halusilogen, tiba-tiba saja Marna melompat dari rumah ke tanah yang tingginya hampir 2 meter. Sontak saja tubuh itu jatuh dan menciptakan suara berisik. Nenek Lahe tertawa. Ia seakan terhibur melihat kelakuan Marna. Ia pun mendudukkan Marna dan mencekoki mulutnya dengan air kelapa sampai habis. 1 malam penuh, efek dari air kelapa tidak berhasil membuat Marna sadar. Selama 1 malam lamanya, ia terus mengelantur berbicara sendiri dan bernyanyi sendiri. Sampai-sampai Nenek Lahe harus menyumpal mulut Marna dengan kain agar tidak terus tertawa mengekek di tengah malam. Selain suaranya membuat takut, suara tawa Marna juga mengundang orang lain untuk datang mencarinya. Kau, menurutmu bagaimana orang-orang itu? Tanya Lahe pada anak lelakinya. Terserah Umay. Aku mengikuti apa yang Umay suruh. Mereka yang meracuni sungai kita. Mereka juga menjual manusia sebagai bisnis. Agau mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Lelaki itu meniup bara api kecil. Di atasnya 2 ekor ikan seukuran 2 telapak tangan dipanggang untuk makan malam mereka bertiga. Aku sendiri lebih memilih menghabisinya. Kesalahan mereka sudah terlalu berat. Andai datang lambat sedikit saja, sudah pasti tadi mereka sudah memotong wanita itu. Tunjuk Agau ke arah Marna. Kasihan dia, ucap Nenek Lahe sambil mengisap rokok tanpa filter yang sejak tadi dijepit di antara jari tengah dan jari telunjuk. sudah kehilangan suami. Setelah itu seluruh keluarganya juga meninggal dunia. Dia benar-benar malang, hidup seorang sendiri. Apa rencana Umay pada perempuan ini? Entahlah kau. Rasanya jika bias, aku ingin membawanya ke dunia kita. Tapi itu tidak mungkin. Nenek Lahe wajahnya terlihat cemas. Marna saat itu terlihat kacau. Dia sedang memeluk bongkahan batu besar di pinggir sungai. Agau menolehkan wajahnya pada Marna yang saat masih dalam pengaruh mabuk. Marna, kamu kenapa di situ? Teriak Lahe. Merasa namanya dipanggil, Marna menyeka air mata yang sejak tadi tidak berhenti berlinang. Suara Marna serak berkata, Aku sudah dikutuk jadi debu. Aku ingin sekali kembali lagi jadi manusia.
Nenek Lahe menggeleng sambil memegang kepala. Orang tua itu merasa gemas, sedangkan Agau tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Marna yang spontan. Cantik-cantik, tapi bodoh kamu. Umpat nenek Lahe pada Marna, lalu meninggalkan batang rokoknya di atas batu. Dia pun berlari lagi mengambil buah kelapa muda dan mengambil mandau. Kemudian mengupas kulitnya dan memberikannya pada Marna agar pengaruh halusinasi dari buah kecubung cepat hilang. Minum ini, lama-lama bisa gila kamu. Aku tidak bisa minum, mulutku sudah jadi debu. Lahe menarik kepala Marna. Ia menundukkan gadis itu. Lalu buah kelapa yang sudah dibuka temborongnya, akhirnya ia minumkan lagi. Berapa lama dia akan begini, Umay? Tanya Agau turut mendekati Marna sambil membawa ikan hasil bakarannya. Mungkin 2 hari, paling lama 3 hari. Anak ini terlalu banyak makan buah kecubung. Aku tadi sempat menyelidiki. Perempuan ini diberi makan oleh mereka berempat. Penjahat itu mematikan akal perempuan ini sampai lupa diri. Jika sampai tereksekusi dalam kondisi seperti ini pun, dia tetap akan terus merasa bahagia. Agau mulai melahap nasi dengan lauk ikan yang dia masak. Lahe mengambil sebagian ikan dan nasi di kepal, lalu menyuapkan ke mulut Marna. Usai selesai makan, Agau menggigit buah mentimun bersama kulitnya. Selain bagus untuk kesehatan, timun juga berpotensi sebagai penanggal penyakit yang berasal dari ikan, daging, atau apa saja yang dimasak melalui cara dibakar atau dipanggang. Untuk orang yang hobi dengan makanan dipanggang, diasap atau dibakar, kimia di dalamnya berpotensi menimbulkan karsinogenik, senyawa yang dapat merusak komposisi DNA dalam gen manusia sehingga dapat memicu perkembangan sel kanker. Sebagian masyarakat mempercayai khasiat timun sebagai penangkal lahirnya senyawa ini setelah makan makanan yang dimasak melalui cara dibakar. Malam saat itu dirundung gelap, pekat, dan dingin. Bara api yang tadi digunakan untuk memanggang ikan sesekali baranya hidup-hidup oleh angin. Agau berdiri, mengambil jarum sumpit dalam sebuah wadah kayu. Jarum-jarum dengan bulu ayam di bawahnya pada bagian ujung ditusuk menggunakan gabus agar ujungnya tidak melukai permukaan kulit. Agau malam itu duduk menghadap ke arah sungai. Dia pelan-pelan memoles bagian ujung jarum dengan getah hipo. Berbicara senjata tradisional suku Dayak, suku ini mempunyai senjata lain selain mandau. Nama senjata kedua ini sumpit. Jangan berpikir sumpit sama dengan sumpit seperti alat makan orang Jepang. Sumpit punya suku Dayak adalah sebuah senjata yang dapat mematikan musuh. Senjata ini sangat terbukti efektif dari zaman dahulu. Sering digunakan untuk berburu binatang besar seperti babi, rusa, atau melawan hewan buas kuat beruang. Bahkan pada masanya, senjata ini juga sering dipakai di saat kondisi perang antara hidup dan mati. Sebagai sebuah senjata, sumpit bisa dibilang cukup sederhana. Terdiri dari batang atau badan pohon sumpit itu sendiri. Dahulunya dibuat menggunakan kayu ulin yang dibentuk menjadi pipa berdiameter 2-3 cm dengan panjang sekitar 2 meter. Kemudian bagian tengah dilubangi sekitar 1 cm. Untuk anak sumpit, atau dalam bahasa Dayak Iban disebut laja, dibuat menggunakan bambu kecil berbentuk rampi dengan ujung yang tajam. Di belakangnya diberi semacam gabus, kadang ditempeli bulu-bulu burung agar stabil saat melayang di udara. Ujung mata tombak kadang juga disematkan pada ujung badan sumpit, yang fungsinya kurang lebih seperti sanggur pada senapan. Sumpit menjadi senjata mematikan karena terdapat racun yang dibubuhkan pada ujung lajangnya. Ada yang menggunakan getah pohon dan ramuan-ramuan tumbuhan.
Ada juga orang yang memanfaatkan racun atau bisa dari hewan-hewan tertentu, seperti ular, kalajengking ataupun kodok hijau. Racun itu dinamakan kunyu. Efeknya luar biasa. Hanya dalam hitungan menit bahkan detik, sasaran yang terkena sumpit dipastikan lumpuh atau tidak bernyawa. Kemampuan suku Dayak menggunakan sumpit patut diacungi jempol. Di zaman perang saat penjajahan Belanda dulu, senjata ini cukup mematikan dalam menyerang pasukan penjajah. Maka tak salah, dalam berbagai literatur sejarah Belanda hampir tidak pernah menang dalam penaklukan terhadap suku Dayak di wilayah Borneo dalam perang terbuka. Kecuali mengandalkan sistem diplomasi di mana pemerintah Hindia Belanda lebih memilih hidup berdampingan dengan masyarakat Dayak. Selain sulit ditaklukkan, masyarakat Dayak juga sejak dulu tidak menganut sistem kerajaan. Mereka lebih memilih hidup taat dalam aturan adat leluhur, sehingga cukup sulit bagi Belanda untuk mengadu domba antar suku dan keturunan di Kalimantan. Perang-perang besar pernah tercatat sebagai kekalahan tidak masuk akal Belanda dalam menaklukkan orang-orang dari suku Dayak. Bahkan kapal perang tercanggih mereka kala itu tenggelam di sungai Borneo atau Kalimantan. Dalam beberapa jurnal ilmiah Eropa, dalam ekspedisi mereka ke Pulau Kalimantan, orang Dayak dijuluki sebagai silent killer. Hanya dengan menggunakan sumpit saja, mereka dapat menembak musuh walau dengan jarak 100 meter tanpa suara dan senyap. Kapan kamu memulainya? Tanya Lahe. Malam ini Umay. Lakukan anakku. Semoga tidak ada lagi orang jahat yang merusak nama suku kita dan merusak alam kita. Nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah. Nenek Lahe memegang kepala anaknya, mendoakan agar anaknya selamat. Agau malam itu berangkat seorang diri. Jarak ia di tempat para penjahat itu bersembunyi cukup jauh. Meskipun malam itu ia berjalan tanpa ada pencahayaan sama sekali, namun lelaki itu mengandalkan insting dalam mencapai tujuannya. Suara burung hantu menggoda. Teriakan Musa yang sedang birahi terdengar, bagai suara wanita menangis dan menjerit. Ditambah lagi teriakan serangga bersayap, sehingga membuat malam itu kondisinya semakin gelap dan mencekam. Keempat orang yang menculik Marna berkemas. Mereka khawatir dengan hilangnya Marna. Tentu berdampak pada eksistensi mereka di hutan. Sudah pasti orang-orang suku Dayak akan kembali membuat perhitungan. Tidak ingin menunggu masalah datang, keempat orang tersebut segera berkemas menaiki segala peralatan dan kebutuhan mereka untuk pergi dari tempat itu. Mereka semua berencana berpergian ke arah kota, di mana akan bertemu dan bertransaksi dengan para mafia yang bermain dengan cara menjual kisah mistis. Ayo lebih cepat. Wanita yang bertindak sebagai pemimpin komplotan, mobil double gardan dengan roda besar tersebut sudah bersiap untuk pergi. Ago yang baru saja datang berjalan mengendap tanpa alas kaki. Ia menaiki sebuah batang pohon besar. Matanya begitu awas menyaksikan segala perilaku komplotan itu. Ujung lajak yang sudah dia poles menggunakan racun dipasang dalam lubang sumpit. Ia mencari posisi terbaik untuk menyerang target. Jarak antara Agau dan musuh kurang lebih 64 meter dari atas pohon. Agau mengambil posisi terbaiknya. Sebelum menembak sumpit, dia menarik nafas dalam-dalam sehingga mengempeskan seluruh isi angin di dalam perut. Pipi sudah mengembang, dada dalam kondisi siap mendorong lajak. Agau membaca arah kecepatan angin. Saat posisi angin searah dengan jarum, Agau dengan seketika melepas lajak dengan kecepatan dari teknik pernapasan. Dengan seketika anak lajak melesat, tanpa sedikit pun bergoyang. Arah ujung jarum berada tepat searah dengan arus angin, sehingga jarum atau lajak tadi menusuk tepat mengenai bagian leher sebelah kanan target. Maka dengan seketika, target merasa sakit seperti tersengat sesuatu. Oh, Lelaki yang menjadi target terkejut.
Ia merasakan sebuah sengatan. Saat diraba, dia mulai menyadari ternyata ada jarum kecil sudah menembus permukaan kulit. Melihat salah seorang anggotanya tumbang, yang lain beramburan bersembunyi dari serangan sumbit yang membabi buta. Dua orang dari mereka coba bersembunyi di balik kayu dan pohon. Satu orang lagi berlindung di balik mobil. Seseorang dari mereka menarik satu buah senjata dari dalam mobil. Senjata yang diambil adalah jenis dentuman. Senjata tersebut masuk dalam kategori senjata api rakitan. Senjata itu biasanya kerap digunakan oleh para pemburu untuk menembak rusa, babi, dan berbagai jenis binatang hutan lainnya. Target yang terkena peluru dari dentuman ini, dampak kerusakannya akan cukup parah. Tak jarang hewan hasil buruan yang bagian tubuh tertembak peluru akan mengalami kerusakan parah. Siapa itu? Teriak salah seorang dari mereka yang saat itu sedang bersiap membalas serangan senyap tersebut. Ago yang merasa kehadirannya diketahui langsung berteriak mengeluarkan suara. Mereka yang mendengar suara itu sangat paham bahwa saat ini ada orang Dayak yang sedang menyerang mereka. Ago terus melolong mengeluarkan suara itu secara berulang-ulang. Suara yang keluar dari pita suara Ago adalah suara semangat juang yang sering digunakan oleh para pejuang dalam membangkitkan semangat di medan perang. Komplotan itu kini semakin dibuat panik. Salah seorang dari mereka terus menembak babi buta hingga beberapa cabang pohon hancur akibat hantaman peluru dentuman. Ada yang bisa lihat? Dia di mana? Kehadiran Agau sama sekali tidak dapat terdeteksi oleh mereka. Keringat dingin bercampur rasa takut dan perasaan tegang membuat salah seorang dari mereka coba melarikan diri menuju semak-semak di tengah hutan. Ago yang melihat seorang lelaki keluar dari persembunyiannya segera menembakkan kembali jarum melajak, tepat menembus dan mengenai bahu musuh. Saat jarum menembus kulit, tidak ada rasa sakit berarti yang diderita kecuali rasa kram mati rasa. Lajak yang beracun tersebut akan melepas racun mematikannya melalui pembuluh darah yang pecah. Racunnya akan membuat darah menggumpal seketika. Aliran darah yang harusnya terpompa ke jantung tidak sampai karena pembuluh darah yang terus menggumpal. Akibat tidak ada suplai aliran darah, jantung pun seketika melemah. Seluruh tubuhnya mendadak biru. Melihat satu orang kawannya tumbang, hanya tinggal dua orang yang masih hidup, yaitu seorang wanita dengan suaminya. Meyakini satu orang telah tumbang kembali, Agau pun melompat menuju salah satu cabang pohon. Lelaki yang memegang senjata dum-duman akhirnya dapat melihat pergerakan musuh yang sedang menyerang. Lalu ia pun mengarahkan moncong senjatanya ke cabang pohon yang ia yakini letak musuhnya saat ini tengah bersembunyi. Lelaki yang memiliki hobi berburu itu mengarahkan moncong senjata dan melepas isi senapan. Dar! Agau terjatuh. Kaki kiri Agau tertembak sehingga tubuhnya pun seketika langsung melayang jatuh dari ketinggian 5 meter mendarat ke tanah dengan posisi terlentang kesakitan. Merasa musuhnya sudah terkena tembakan, lelaki tersebut mencari lokasi di mana musuhnya terjatuh untuk memastikan apakah musuhnya telah tumbang. Mati kamu sekarang! Teriak laki tersebut mengancam Agau dengan ujung dum-duman yang sudah terarah di depan dada Agau. Agau tertawa bahagia meskipun dia mengalami luka parah pada bagian kaki. Namun lelaki itu sama sekali tidak merasa sakit apalagi menyesal. Bahkan darah sedikit pun tidak keluar sama sekali dari bagian tubuhnya yang sudah rusak berat akibat pecahan peluru dum-duman. Aku menantikan masa kematianku, ucap Agau dengan bangga. Lelaki yang sudah menang satu langkah tersebut mengernyitkan dahi. Ia sama sekali tidak pernah menemukan situasi di mana orang yang bahagia saat maut sudah di depan mata, apalagi mendapati luka sebesar itu, tapi tidak ada setetes pun darah terlihat.
Tembaklah, pinta Agao. Ia sangat berharap musuh di depannya mau menembak untuk mengakhiri masa hidupnya. Dar! Suara tembakan keras dari jarak dekat menghantam dada Agao, sehingga melahirkan luka berlubang serta kerusakan fatal pada tubuh Agao. Tubuh lelaki tak berbaju itu hancur berantakan. Bagian dada berlubang sebesar 2 telapak tangan. Daging, jantung, hati dan limpa serta tubuh yang berlubang sama sekali tidak berbentuk. Harusnya lelaki itu merasakan sakit yang luar biasa. Namun dari raut wajahnya nampak lahir rasa bahagia yang tidak terkira. manusia macam apa yang berharap lebih baik mati? Ucap si penembak. Kemudian ia langsung kembali mendatangi istrinya yang saat itu sedang dalam kondisi shock berat. Malam itu 2 orang yang selamat membawa pulang 2 mayat rekannya. Ada rasa sedih, bersalah, sesal dan haru saat melihat komplotannya yang tidak lain adalah saudaranya telah meninggal dunia. Ayo kita pergi secepatnya, ucap sang suami, mengingatkan istrinya untuk segera menaiki mobil. Rasa penasaran terus mengusik di kepalanya. Belum terbayar. Bagaimana bisa ada manusia mati dengan kondisi tubuh hancur, namun setetes pun tidak mengeluarkan darah. Sepanjang perjalanan, lelaki tersebut lebih memilih diam sambil terus berpikir. Siapakah sebenarnya lelaki yang sudah dibunuhnya? Apakah lelaki itu bukan manusia? Jika manusia harusnya berdarah, apakah jin atau hantu? Jika ada jin, harusnya ini tidak nyata. Namun kenyataan kematian 2 orang iparnya menjadi bukti jika ini benar nyata terjadi. Wanita di sebelahnya tidak berhenti menangis. Dia menangisi 2 saudara laki-lakinya malam itu telah meninggal dunia. Hanya dia dan suaminya saja yang selamat. Malam pekat gelap gulita, tanpa sedikit pun cahaya bulan. Mobil double gardan yang berjalan meleok di atas sambaran tanah, berjalan dengan kecepatan tinggi. Tanpa disadari, di hadapan mereka sedang melaju truk logging yang langsung menghantam mobil mereka sampai ringsek, hingga membuat 2 orang di dalamnya meregang nyawa. Lahi terdiam. Sebuah angin besar berembus melewati telinganya. Wanita bernama Lahi itu menyeka air mata. Dia terlihat sedih. Air matanya keluar menetes ke pipi. Dia dapat merasakan anaknya Agao telah mengembuskan nafas terakhir. 75 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Anakku selalu menemaniku. Sekarang hanya tinggal aku sendiri yang menanti kematian yang entah kapan akan menghampiri. Suara Lahi lirih. Masih dengan air mata, ia memetik senar gitar sapek. Ia memainkan dan menyampaikan perasaannya yang saat ini sedang dilanda pilu. 57 tahun yang lalu saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan negara Malaysia, Agao menjadi salah satu sukarelawan yang dikirim Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Dibentuknya negara Federasi Malaysia oleh Inggris, membuat Presiden RI ketika itu menjadi murka dan menentang dengan gigih kehendak Inggris yang menginginkan Malaysia menjadi negara sendiri. Atas dasar itulah, Presiden membentuk pasukan untuk menyerang Malaysia yang kala itu dibantu oleh Inggris dan 5 negara lainnya. Dan Agao yang usianya saat itu masih 18 tahun ikut menjadi salah satu tentara sukarela atau tentara tidak resmi yang menyerang Malaysia. Dan di perang konfrontasilah Agao mengalami luka tembak yang cukup parah. Bahkan dipastikan akan meninggal. Karena parahnya luka bekas tembak yang dialaminya, dada bagian kiri anak Lahi itu pun berlubang oleh senapan mesin mematikan dari pasukan Linggis. Dalam situasi hidup dan mati itulah, akhirnya salah seorang pemuda suku memberinya sebuah minyak yang sangat keramat. Minyak itu cukup dikenal di kalangan masyarakat Dayak. Minyak bintang. Minyak ini sangat terkenal di telinga para kolektor benda pusaka dan benda kuno. Kemampuannya tidak diragukan. Minyak ini memiliki khasiat penyembuhan di luar logika. Tulang yang remuk
luka tusuk yang parah, serta hancurnya organ dalam tubuh. Hanya dengan meminum setetes minyak ini, sudah dapat mengembalikan seluruh kerusakan dalam tubuh manusia. Hampir semua luka tusuk berdarah bisa disembuhkan dengan minyak ini. Hanya kematian yang tidak bisa disembuhkan. Biasanya orang yang meminum minyak ini hanya memerlukan waktu 24 jam. Maka seluruh anggota tubuh yang rusak ataupun rembuh akan kembali pulih seperti semula tanpa meninggalkan sedikit bekas luka. Minyak ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin memilikinya, baik itu pengusaha, pejabat, atau petinggi negara. Keampuhan minyak ini dalam menyembuhkan orang luka berat bukanlah cuma dongeng atau isapan jempol belaka. Minyak ini benar-benar ada dan masih terus diburu keberadaannya sampai saat ini. Bahkan ketenaran minyak ini banyak dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Minyak ini digunakan untuk menipu dengan dalih menjual minyak bintang asli. Harga minyak ini sampai saat ini belum dipastikan berapa nilai jual tetapnya. Entah ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Minyak bintang masih menyimpan misteri hingga saat ini. Tidak pernah ada yang tahu dari mana minyak ini berasal. Ada berbagai macam kisah yang mempercayai minyak ini diambil dari tumbuhan di tengah hutan yang getah minyaknya hanya keluar 100 tahun sekali. Banyak orang percaya orang yang sudah meminum minyak ini akan mengalami fase di mana ia tidak bisa menjadi tua. Akan selamanya berada di usia saat pertama kali meneguk minyak ini. Itulah yang saat ini terjadi pada Agau dan Lahe. Mereka tetap hidup di usia yang cukup lama dengan proses penuaan yang sangat lambat. Orang yang sudah meminum minyak ini dengan takaran yang cukup banyak, sulit ada penyakit yang bisa hidup di dalam tubuh. 2 hari sudah Lahe merawat Marna. Kini wanita tua itu usianya sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Meski begitu, ia tetap terlihat seperti usia pertama saat ia meneguk minyak bintang, yaitu 59 tahun. Sudah sampai masa di mana Lahe akan meninggalkan Marna. Pagi itu, Lahe pergi meninggalkan Marna seorang diri di pondok kecil miliknya. Wanita itu melanjutkan kembali perjalanannya. Dia akan menuju ke segala penjuru hutan Kalimantan. Dia hanya berharap ketika nanti berkelana akan bertemu binatang buas dan ia bisa mati dengan sangat tenang. Umurnya yang sudah terlalu tua membuat ia terlalu banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Marna bangun. Sudah 3 hari lamanya dalam pengaruh racun buah kecubung. Merasa dirinya ada di tempat yang asing. Marna pun beranjak pergi dengan tubuh yang masih melayang akibat kelelahan. Mandau yang sering dibawanya ini sudah tidak ada lagi. Marna pun coba berjalan keluar dari pondok. Dia mencoba berjalan menuju ke arah jalan poros, di mana jalan ini biasanya ramai dilalui truk. Langkah Marna yang goyah dan terseok mengundang perhatian dan membuat salah seorang sopir pickup berhenti. Jauh sekali sampai ke sini, tanya sang sopir. Dia masih ingat Marna saat pertama kali naik ke taksi pick-upnya. Sopir itu adalah sopir pick-up yang dahulu membawa Marna ke kecamatan Tubang Sambah. Menggeleng Marna, ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menjawab pertanyaan sopir tersebut. kamu membutuhkan tumpangan. Marna hanya mengangguk. Naiklah, ucap sopir tersebut. Kemudian mengambil sebotol air mineral kemasan yang masih belum terbuka penutup utamanya. Marna menaiki bak pick up. Saat si sopir hendak membantu, Marna menepis lengan sopir tersebut. Tidak usah, aku bisa sendiri kok. Setelah tubuhnya berhasil naik, ia pun menjatuhkan tubuhnya ke dalam pick up. Dan Marna merebahkan dirinya dengan posisi bertelentang karena kelelahan. Mobil pickup yang ditumpanginya terus melaju ke arah Tumbang Samba yang kebetulan nantinya akan melewati rumah Marna.
Jarak lokasi Marna saat itu menuju rumahnya masih sekitar 70 kilometer. Saat melalui kampung pemukiman masyarakat, semua orang memperhatikan kondisi Marna. Kondisi wanita yang baru saja selamat dari maut itu terlihat sangat kacau. Mata Marna terlihat lelah, ditambah lagi penampilannya yang semrawut, membuat semua orang pasti berpikir bahwa telah terjadi sesuatu pada wanita malang itu. Rumah besar berlantai 2 yang berada di sisi bukit terlihat ramai. Puluhan penambang antri menjual emas mentahnya di rumah Jiocha. Wanita setengah baya dengan kalung sebesar jali kelingking sibuk melayani para penjual. Wanita tersebut adalah istri Jiocha. Marna memperhatikan wanita itu dengan seksama. Dahulu ia sempat mendengar bahwa wanita tersebut sudah meninggal menjadi korban perampokan oleh ketujuh perampok. Mobil yang ditumpangi berhenti tepat di pinggir jalan. Dari jarak 30 meter terlihat atap rumahnya menjulang tinggi dari pinggir jalan. "Tunggu sebentar, aku mengambil uang ke dalam," pinta Marna pada sopir. Tidak usah. Hari ini kebetulan aku sedang tidak menarik penumpang," ucap sopir tersebut. Dari pandangan matanya terlihat ada rasa ketertarikan pada Marna. "Terima kasih," balas Marna. Ia pun berlalu, meninggalkan lelaki itu dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Entah berapa sudah lama Marna meninggalkan rumahnya. Matanya terlihat sayu saat menyaksikan lingkungan di sekitar rumah, antara nyata dan tidak nyata. Sebelum meninggalkan rumah itu, Marna masih mengingat di dalam rumahnya masih ada mobil dan motor-motor milik perampok yang bersusun. Marna seakan tidak yakin apa yang sudah terjadi dengannya dan apa yang salah dengannya. Jika perampokan itu nyata, artinya sudah ada orang yang tahu bahwa rumahnya menjadi tempat persinggahan para perampok. Langkahnya lelah mengantar tubuhnya sampai di depan tangga teras. Air mata Marna basah. Ada rasa rindu luar biasa yang ditahannya. Air matanya yang berlinang dibiarkan membasahi pipi. Foto ibu, kakek, dan saudaranya terpampang pada dinding kayu. Marna yang sedih terduduk sendiri sambil memeluk lutut. Bekas-bekas pembunuhan waktu itu masih membekas di lantai rumah. Langit yang biasanya selalu mendung dan hujan, pada hari itu terlihat cerah. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan. Air mata yang mengalir itu kini telah kering. Marna yang sempat berada dalam kondisi terpuruk melanjutkan lagi hidupnya. Ia kembali berjuang, berada dalam titik terbaiknya untuk menikmati hidup. Buah kecubung sebagai biang kerok, racun yang membuatnya kehilangan kewarasan. Marna bertekad untuk mematikan tanaman itu dimanapun ia melihatnya. Jika buah ini sampai ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu akan menjadi masalah besar dan yang pastinya dapat merusak generasi bangsa. Marna yang berasal dari anak petani melanjutkan hidupnya sebagai petani. 9 jenazah yang ia makamkan. Pada bagian makamnya Marna hias dengan beraneka tanaman yang indah. Ia berharap orang-orang itu terampuni dosa-dosa dan kejahatannya. 1,5 tahun telah berlalu. Di pagi buta terdengar suara ketukan pintu. Dari luar terdengar suara lelaki memanggil namanya. "Marna!" Marna yang saat itu sedang menanak nasi segera mengambil gelang karet untuk mengikat rambut berwarna merahnya yang saat ini sudah panjang sebau. "Tunggu sebentar." Jilbab berwarna hitam yang digantung di atas kelambu ia tarik dan langsung dikenakan. Saat pintu terbuka, Marna mendapati lelaki yang dahulu pernah ia kenal. Lelaki itu melepas maskernya dan tersenyum manis padanya. "Galin." Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya.
Oh ya, bagi kalian yang punya cerita horor atau misteri, bisa langsung kirim atau DM akun Instagram saya yang sudah ada di link deskripsi. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.